Pembacaan Kitab Kejadian bab 31. Yakub dan keluarganya lari dari Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kitalah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya. Kelihatan pula kepada Yakub dari air muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Ia berkata kepada mereka, aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata, yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada musim kawin kambing domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tugu itu dan bernazar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Yakub pun mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju ke pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dengan membawa sanak saudaranya, ia mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan, sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam Allah mendatangi Laban, orang Aram itu, dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya,
Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Lalu Laban sampai kepada Yakub. Sementara itu Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan Laban, dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kata Laban kepada Yakub, "Apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dengan iringan, rebana, dan kecapi? Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Sekarang kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku?" Jawab Yakub kepada Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun siapa yang engkau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu? Janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku dan ambillah milikmu." Yakub tidak tahu bahwa Rahel lah yang mencuri terafim itu. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua hamba perempuan itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Jangan marah, tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, "Apa kesalahanku, apa dosaku sehingga engkau memburu aku? Engkau telah menggeledah semua barangku. Sekarang apa yang kau temukan dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari antara kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ternak yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Ternak yang dicuri orang, baik di waktu siang maupun malam, selalu kau tuntut dariku. Aku dimakan panasnya siang dan dinginnya malam, dan tidur menjauh dari mataku. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu selama 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu, serta 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan?
Sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau. Jadi Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku, atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Laban berkata pula kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya.